bahwasanya Abu Bakar mengungguli para sahabat dengan hati, dan juga iman itu bertambah dan berkurang tentunya. Ada konsep yang harus kita ketahui dalam hidup, yaitu konsep waspada dalam kita memberikan penilaian kepada orang lain. Terkadang kita mendengar tentang fulan, atau diceritakan tentang fulan, atau diceritakan tentang fulanah, bahwasanya fulan melakukan dosa ini, fulan melakukan dosa itu, fulanah melakukan dosa itu. Mungkin tadi kita akrab dengan dia, ya, atau mungkin kita tahu tentang dia orang baik yang kita kenal misalnya. Tapi tiba-tiba kita dengar dia melakukan dosa ini, melakukan dosa itu. Jangan sampai ketika kita mendengar dia melakukan dosa ini, langsung tiba-tiba muncul penilaian yang terkunci, artinya penilaian abadi. Dalam artian gini, setiap kali dengar nama dia fulan, oh dia yang berdosa. Paham maksud Anda? Setiap kali dengar nama fulan disebutkan, kita langsung terbesit, oh dia yang berdosa. Ketika melihat si fulan papasan sama si fulan, masam wajahnya, oh ini orang yang berdosa. Paham di sini? Paham ya? Bisa dipahami maksudnya? Artinya karena satu dosa yang dilakukan oleh orang lain, satu dosa, dua dosa, tiga dosa yang dilakukan oleh dia, langsung kita memunculkan penilaian bahwa apa? Kalau ketemu dia, oh ini orang berdosa nih. Dengar nama dia disebutkan, ini orang berdosa. Ini tidak baik dalam penilaian hidup. Karena seorang itu dalam setiap harinya punya cerita yang baru. Punya cerita yang baru. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan ulama yang lain menyebutkan, tidak sedikit seorang itu masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla karena tumpukan-tumpukan dosanya. Dan tidak sedikit seorang itu masuk ke dalam neraka Allah karena gunung ketaatannya. Bukan ketaatannya yang salah, bukan juga kemaksiatan orang tadi yang benar, tetapi ternyata tumpukan dosa tadi dia jadikan sebagai perahu untuk dia lebih menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan. Sementara orang yang taat tadi, ketaatannya seperti gunung sehingga dia melihat siapapun di bawahnya lebih kecil. Dengan itu hadir kesombongan, maka melabelkan sesuatu dengan label yang pasti selama masih kehidupan itu tidak bisa. Kalau disebutkan fulan berdosa, ya fulan berdosa, fulanah berdosa, tidak bisa kita pungkiri. Dan kadang kita harus mengakui hal itu dan harus menyampaikan bahwa fulan begini dan begitu di kondisi tertentu. Tapi dalam muamalah sehari-hari tidak. Rasulullah SAW suatu ketika diketuk pintunya oleh seorang sahabat. Kata Nabi SAW, ini Rasulullah lagi di rumah Aisyah. Kata Nabi SAW, disebutkan, wahai Aisyah, orang yang ngetuk itu bukan orang yang baik. Kemudian Rasulullah buka pintunya, Rasulullah sapa dengan wajah ceria. Ini bukan basa-basi yang dusta, karena inilah muamalah, bermuamalah dengan cara yang baik, dan itu akan lebih mendatangkan maslahat. Maka akhirnya setelah muamalah dengan baik, orang ini pulang, Rasulullah masuk lagi. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, tadi kau katakan fulan orangnya buruk, tetapi kenapa dalam muamalah engkau begitu ceria dan begitu bersemangat? Maka intinya Rasulullah mengatakan fima ma'na adalah, wahai Aisyah, seburuk-buruknya orang adalah orang yang ditinggalkan oleh kaumnya karena buruknya akhlaknya. Artinya di sini Rasulullah mengakui tadi di awal orang ini punya dosa yang dia lakukan, tetapi sikap Rasulullah ternyata mengajarkan kepada kita bahwasanya kita mulai dengan nasihat, dengan amalan terbaik. Maka sekali lagi konsep seperti ini jangan sampai kita lupa bahwasanya iman tersebut levelnya paling besar pada hati. Jangan sampai kita menganggap seorang itu rendah tapi kita tidak tahu hatinya ketika bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah juga siapa yang paling tinggi imannya itu ujiannya semakin berat? Kan bukankah begitu? Mungkin fulan lebih beriman, fulan tidak lebih beriman. Mana yang lebih berat ujiannya? Yang lebih beriman. Sementara yang tidak beriman ini melihat, yang tidak lebih beriman ini melihat fulan yang levelnya lebih beriman ini bermaksiat. Padahal mungkin kalau dia diuji dengan ujian yang sama, dia lebih parah downnya, jatuhnya. Karena orang kan menguji dengan iman-iman yang berbeda. Iman orang yang saleh tidak sama dengan orang yang menuju berusaha untuk saleh. Tapi terkadang orang yang berusaha untuk menuju saleh ini melihat, oh dia saleh aja ternyata jatuh dalam maksiat. Imannya beda, ujiannya beda. Maka di situ kita harus perhatikan konsep hatilah yang mengangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.